Fertilisasi eksternal merupakan fertilisasi yang terjadi di luar tubuh. Hanya memungkinkan dapat terjadi pada lingkungan cair. Oleh karena itu, biasanya terjadi pada hewan-hewan akuatik. Pada fertilisasi eksternal ini, mungkin terjadi kopulasi semu. Proses fertilisasi ini diawali dengan penempatan telur, kemudian diikuti dengan ejakulasi sperma. Karena banyaknya faktor yang dapat menyebabkan gagalnya fertilisasi eksternal ini, maka jumlah sperma dan ovum yang dikeluarkan harus dalam jumlah yang banyak. Fertilisasi internal merupakan fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh, maka dibutuhkan alat untuk kopulasi, yaitu penis ataupun kloaka. Umumnya terjadi di ovidak, namun ada pula beberapa hewan yang terjadi di uterus. Fertilisasi internal membutuhkan ovum dengan jumlah yang sedikit dan sperma dengan jumlah yang banyak. Proses fertilisasi internal diawali dengan masuknya jutaan sperma ke dalam vagina, namun hanya sebagian saja yang dapat bertahan, sedangkan yang lainnya mati akibat lingkungan yang asam. Sperma yang bertahan tadi memiliki unsur pelindung pada bagian akrosomnya. Selanjutnya, sperma akan terus bergerak hingga menuju ovidak. Pada saat di perjalanan, ribuan sperma akan mengalami mati yang diakibatkan oleh sistem imun dari wanita. Selanjutnya, silia di sepanjang ovidak menggerakkan ovum menuju sperma. Pada saat ini juga, banyak sperma yang mati terjerat oleh silia. Selanjutnya, beberapa sperma yang masih dapat bertahan ini didukung dengan adanya nutrisi di ovidak, kemudian akan menuju ovum dan terjadi reaksi akrosom serta granula korteks. Setelah berhasil fusi, materi genetik sperma akan mengalami kondensasi membentuk kromosom. Di sisi lain, oosit sekunder akan melangsungkan meiosis 2 diawali dari proses metafase, anafase, dan telofase. Menghasilkan satu anakan yang fungsional dan satu lainnya terdegenerasi. Kemudian, mikrotubul menarik kedua materi genetik tadi dan dua set kromosom akhirnya menyatu. Reaksi akrosom terjadi ketika akrosom sperma bergabung dengan lapisan epitel kubus ovum atau korona radiata, yang kemudian mengakibatkan akrosom mengeluarkan enzim proteolitik yang dapat menghancurkan korona radiata. Sehingga selanjutnya membran sperma dapat bertemu dengan membran ovum. Setelah sperma berhasil membuahi ovum, maka akan terjadi perubahan tegangan listrik pada membran ovum. Hal ini mengakibatkan sel-sel sperma lain yang ada di luar ovum ini tidak dapat masuk atau membuahi ovum. Selanjutnya, granula-granula yang ada di dalam dinding ovum itu akan mengalami pecah, lalu membran-membrannya itu akan menyatu dan membentuk membran baru atau membran fertilisasi. Hal ini juga menyebabkan sel-sel sperma lain yang ada di luar ovum tidak dapat masuk dan membuahi ovum. Selanjutnya adalah kembar polizigot. Salah satunya adalah kembar dizigot. Pada wanita, proses ovulasi terkadang dapat melepaskan lebih dari satu sel telur matang ke tuba falopi. Dan ada kemungkinan untuk masing-masing sel telur tersebut dapat dibuahi oleh sel sperma dan menghasilkan zigot yang terpisah. Masing-masing zigot dapat berkembang menjadi embrio dalam amnion dan plasenta yang terpisah. Hal ini menyebabkan terjadinya kembar polizigot atau kembar fraternal. Karena berkembang dari ovum dan zigot yang berbeda, maka kembar ini juga biasa disebut dengan kembar non-identik. Hal ini karena kembar polizigot cenderung memiliki perbedaan morfologi yang mudah dibedakan. Misalnya, pada jenis kelamin yang berbeda, biasa juga disebut dengan kembar dampit, dan juga warna kulit yang berbeda, atau biasa juga disebut kembar campuran. Perbedaan mencolok pada kembar polizigot dapat dilihat dari perbedaan jenis golongan darah, perbedaan warna mata, perbedaan bentuk rambut,
perbedaan auricula, dan perbedaan bentuk bibir. Yang selanjutnya ada kembar monozigot atau yang sering disebut juga dengan kembar identik. Kembar monozigot terjadi ketika sel telur tunggal dibuahi oleh sel sperma dan membentuk satu zigot. Di dalam perkembangannya, zigot tersebut selanjutnya membelah menjadi dua embrio yang berbeda. Kedua embrio tersebut berkembang menjadi janin yang saling berbagi pada rahim yang sama. Kembar monozigot yang saling berbagi amnion disebut juga kembar monoamniotik. Dan kembar yang saling berbagi plasenta atau korion disebut juga kembar monokorionik. Berikutnya ada kembar siam. Kembar siam ini berkembang ketika embrio bayi hanya terpisah sebagian untuk membentuk dua individu. Meskipun dua janin akan berkembang pada embrio ini, mereka akan tetap terhubung secara fisik, paling sering di bagian kepala, dada, perut, maupun panggul. Kembar siam ini juga dapat berbagi satu atau lebih organ dalam. Fetus in fetu adalah sebuah kelainan dari bentuk kehamilan kembar di mana ada salah satu janin yang terjebak di dalam tubuh saudara kembarnya, dan pada banyak kasus biasanya baru terdeteksi beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun setelah seseorang lahir. Kondisi ini adalah bentuk dari kelainan kembar monozigot yang hanya terjadi pada 1 dari 500.000 kelahiran dan paling banyak ditemukan pada laki-laki dengan perbandingan 2:1. Kemudian selanjutnya ada bermacam-macam tipe telur. Yang pertama, tipe isolesital, ditandai dengan yolk yang tersebar merata di seluruh ovum dengan jumlah yang sedikit. Telur ini dapat ditemukan pada Amphioxus, Echinodermata, Mollusca, Annelida, dan juga mamalia. Selanjutnya, tipe telur telolesital memiliki banyak yolk yang tersebar hampir di semua permukaan telur. Namun, tidak sebanyak pada tipe megalesital. Yolk dan nukleus berada pada kutub yang berlawanan. Tipe ini dapat ditemukan pada amfibia. Kemudian, tipe telur megalesital memiliki banyak yolk yang tersebar hampir di semua permukaan telur sehingga inti sel terdesa ke ujung, dan sitoplasma hanya sedikit di salah satu ujung. Dapat ditemukan pada reptil dan aves. Terakhir, tipe centrolesital, yolk dan inti sel berada di tengah telur sehingga sitoplasma berada di permukaan telur. Dapat ditemukan pada insekta dan juga arthropoda. Lalu selanjutnya ada cleavage atau pembelahan, adalah suatu proses pembelahan sel paling awal dan teratur setelah fertilisasi selesai yang dialami oleh sel tunggal zigotik menuju proses kedewasaan yang menghasilkan embrio multiseluler. Untuk tipe pembelahan sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya jumlah dan distribusi yolk, di mana semakin banyak yolk dan persebarannya tidak merata, maka semakin terhambatnya pembelahan sel. Lalu adanya sitoplasma pada beberapa zigot hewan multiseluler, terdapat sitoplasma di kutub zigot atau animal pole yang menyebabkan pembelahan lebih cepat dibandingkan pada kutub yang lainnya. Dan yang ketiga ada arah bidang pembelahan. Pembelahan pada tipe telur isolesital, contohnya pada bintang laut, terjadi secara simetris. Pada pembelahan ke-1 dan ke-2 terjadi secara vertikal, pada pembelahan ke-3 terjadi secara horizontal, pada pembelahan ke-4 terjadi 2 kali pembelahan vertikal, pada pembelahan ke-5 terjadi 2 kali pembelahan horizontal, dan seterusnya, sehingga dihasilkan tipe blastula, soloblastula, lapis tunggal. Selanjutnya ada pembelahan telolesital yang terjadi pada amfibi dan Pisces. Arah pembelahannya vertikal, vertikal, horizontal, 2 kali vertikal, 2 kali horizontal, dan seterusnya. Pembelahan ini menghasilkan seloblastula lapis banyak. Selanjutnya ada pembelahan megalesital, di mana pembelahan ini terjadi secara parsial karena hanya bagian atasnya saja yang terbagi. Rumus dari pembelahan ini yaitu V, V, 2V, H, dan 4V. Yang terakhir ada tipe centrolesital, di mana tipe ini sel-selnya tidak terbentuk sampai nukleus selesai membelah dan menghasilkan blastoderm seluler. Tipe pembelahan ini biasanya terjadi pada arthropoda.